Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Yanto dalam pembelajaran materi PPKN kelas 7 semester 2 dengan bab keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, mengenai materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, kompetensi dasar yang akan kita capai pertama adalah mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mengenai sikap spiritual, yakni bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, serta yang terakhir adalah menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai masalah keberagaman ini, kita terlebih dahulu mengupas mengenai pengertian atau hakikat dari keberagaman dari masyarakat Indonesia. Keberagaman di sini adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak sekali perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Perbedaan tersebut seperti dalam hal perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini adalah merupakan kekayaan dan keindahan, serta aset dari bangsa dan negara Indonesia. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya keberagaman di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Dan yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu mengenai faktor penyebab dari keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faktor letak strategis wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita terletak pada posisi silang, yakni di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra India dan Samudra Pasifik. Dengan posisi silang ini, wilayah Indonesia menjadi wilayah jalur lintas perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan ini tentunya tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia
tentunya mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa yang terjadi di antara masyarakat asli bangsa Indonesia dan juga pendatang bangsa asing. Baiklah anak-anak, untuk faktor kedua yang menyebabkan keberagaman dari bangsa Indonesia adalah kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Seperti kalian ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terpisah. Keadaan ini menghambat hubungan masyarakat antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Masyarakat dalam kepulauan ini mengembangkan kebudayaan dan pola hidup masing-masing yang tentunya berbeda dengan masyarakat di pulau yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan kondisi alam dari pulau mereka masing-masing. Sehingga antar pulau tentunya memiliki perbedaan, baik perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, maupun peran antara perempuan dan laki-laki. Baiklah anak-anak, selanjutnya faktor lain dari faktor penyebab keberagaman dari masyarakat Indonesia adalah perbedaan kondisi alam. Alam di Indonesia secara umum, Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, daerah yang subur, daerah yang gersang, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut. Hal ini mengakibatkan juga perbedaan dari masyarakat yang menempati wilayah dari alam yang bersangkutan. Setiap masyarakat di setiap kondisi alam yang berbeda-beda tersebut tentunya juga memiliki perbedaan di dalam pola kehidupan, perbedaan di dalam budaya, perbedaan dalam bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor berikutnya yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat atau bangsa Indonesia adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Bagi masyarakat yang memiliki alat transportasi atau sarana transportasi serta komunikasi yang baik, tentunya masyarakat tersebut mudah untuk berhubungan dengan masyarakat yang lain. Tentunya ini juga berpengaruh terhadap perkembangan dari budaya masyarakat tersebut. Semakin banyak masyarakat tersebut atau semakin mudah masyarakat tersebut berhubungan dengan masyarakat lain, tentunya juga akan memudahkan terjadinya atau masuknya budaya-budaya dari masyarakat yang lain. Sebaliknya, bagi masyarakat yang keadaan transportasi dan komunikasinya lemah atau kurang, bahkan sulit, maka lebih cenderung perkembangan dari masyarakat tersebut akan berjalan dengan lambat. Dan ini tentunya menyebabkan perbedaan
baik dari segi budaya, gaya hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain dari masyarakat yang maju kondisi transportasi dan komunikasinya dengan masyarakat yang transportasi atau komunikasinya lemah atau kurang. Faktor penyebab terakhir dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat atau suatu masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, membawa pengaruh yang besar terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya asing, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang bertahan pada budaya mereka sendiri, khususnya pada daerah di desa yang mempertahankan budaya lokal mereka. Bahkan ada sebagian masyarakat yang walaupun mereka dikelilingi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka masih mempertahankan budaya mereka, kearifan lokal mereka dengan kuat. Hal ini tentunya membawa perkembangan budaya di dalam suatu masyarakat secara umum dalam negara Indonesia ini menjadi beraneka ragam, baik dalam hal budaya maupun pola hidup, perkembangan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Demikianlah anak-anak sekalian, beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diterima dan bisa dipahami oleh anak-anak Bapak sekalian. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, kembali Bapak mengingatkan pesan Ibu, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.